feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sesi latihan bebas MotoGP di sirkuit Silverstone, Inggris, setelah rangkaian FP1, menghadirkan momen menegangkan sekaligus menginspirasi dari pembalap utama pabrikan Ducati, Marc Marquez. Meskipun hanya menempati posisi keempat di hasil akhir praktis dengan catatan waktu 1 menit 57,655 detik, Marquez justru menjadi pusat perhatian media dan pada karena aksi heroiknya di lintasan. Aksi tersebut terjadi saat Marquez tengah melakukan putaran cepat di awal sesi. Dalam upaya mencari waktu terbaik, juara dunia 8 kali itu mengalami crash low side di tikungan cepat sektor 2. Namun, bukannya melepaskan motornya dan menyerah pada kecelakaan seperti kebanyakan pembalap lainnya, Marquez justru menunjukkan semangat dan teknik luar biasa. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial, Marquez terlihat tidak pernah melepaskan genggamannya dari stang motor saat terjatuh. Kedua tangannya tetap kokoh memegang motor meski tubuh dan kendaraannya meluncur di atas aspal. Begitu motor berhenti, dengan cepat Marquez berdiri dan langsung mendirikan motor Ducati Desmo Sedici GP25 miliknya, berusaha melanjutkan sesi. Sayangnya, motor tidak bisa dinyalakan kembali karena sistem elektronik otomatis memutus daya demi keamanan pasca crash. Tindakan Marquez ini membuat banyak pihak terkesan, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara dengan media Italia, Dall'Igna menyatakan rasa kagumnya terhadap dedikasi Marquez, terutama sikap hormatnya terhadap sponsor dan tim. Apa yang dilakukan Mar hari ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat dalam olahraga ini. Ia tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pejuang sejati. Dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada motornya, timnya, dan para sponsor. Tidak semua pembalap mau mengambil risiko seperti itu, apalagi dengan semangat untuk bangkit secepat itu setelah crash, ujar Dall'Igna. Aksi ini menegaskan reputasi Marquez sebagai pembalap yang memiliki semangat juang luar biasa. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ia mengalami cedera serius dan perubahan tim, performa serta mentalitasnya tak pernah luntur. Sesi praktis sendiri berakhir dengan hasil mengejutkan. Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez yang membela Gresini Racing, tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,295 detik. Alex berhasil mengungguli Fabio Quartararo, Monster Yamaha, dan Jack Miller, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara Marc harus puas di posisi keempat karena tidak sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat pasca insiden. Meski begitu, performa yang ia tunjukkan di awal sesi menandakan potensi kuat untuk sprint race dan race day esok. Reaksi media pun tak kalah menarik. Banyak media Eropa memuji aksi Marc sebagai simbol dedikasi dan loyalitas seorang pembalap sejati. Beberapa outlet bahkan menyebut aksinya sebagai momen heroik dan bukti mengapa Marquez selalu spesial di mata penggemar MotoGP. Selain itu, insiden ini membuka diskusi luas di paddock soal pentingnya mentalitas juang dalam olahraga balap motor yang penuh risiko. Sejumlah pembalap pun memberikan komentar positif mengenai aksi Marquez. Itu gila, tapi juga sangat menginspirasi. Saya melihat langsung bagaimana dia tetap memegang motornya dan mencoba berdiri secepat mungkin. Saya rasa hanya Marc yang bisa seperti itu, kata Francesco Bagnaia, pembalap utama dari tim pabrikan Ducati. Aksi Marquez juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sponsor, yang kerap kali menjadi tumpuan utama bagi pembalap dan tim dalam dunia MotoGP. Dengan terus berusaha melanjutkan sesi dan memaksimalkan setiap momen di lintasan, Marquez memperlihatkan profesionalisme kelas dunia. Menjelang sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu pagi waktu setempat, banyak pihak menantikan penampilan Marquez. Meski hasil praktis bukan yang terbaik baginya, semangat yang ia tunjukkan menjadi modal penting dalam persaingan memperebutkan pole position. MotoGP Silverstone tahun ini memang menjanjikan duel menarik. Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sirkuit yang menuntut teknik tinggi, kombinasi pengalaman, mentalitas, dan adaptasi akan sangat menentukan. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil hari ini.
Saya memang ingin push lebih keras, tapi sayangnya crash itu menghentikan segalanya. Tapi yang terpenting, saya baik-baik saja, dan saya merasa motornya punya potensi besar. Kita lihat saja besok, ujar Marquez singkat di pit lane. Sementara itu, Alex Marquez yang mencetak waktu tercepat mengaku bahagia dengan performanya, tetapi ia juga menyatakan kekagumannya terhadap kakaknya. Saya senang bisa berada di P1, tapi Mark, dia luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini menunjukkan kenapa dia legenda, ucap Alex. Dengan atmosfer yang memanas dan semangat para pembalap yang menggelora, MotoGP Silverstone 2025 dipastikan akan menjadi salah satu seri paling dinanti dalam kalender musim ini. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia bisa bangkit dari keterpurukan Praktice dan kembali menunjukkan dominasinya di lintasan legendaris Silverstone? Situasi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tengah menjadi sorotan tajam. Juara dunia 2 musim terakhir itu tampak kesulitan sejak beralih menggunakan motor terbaru milik Ducati, Desmosedici GP25. Ironisnya, performa Bagnaia yang merosot justru kontras dengan kiprah impresif Marc Marquez yang kini memimpin klasemen, juga dengan motor GP25 yang sama. Kini, Bagnaia dikabarkan mempertimbangkan opsi ekstrim, kembali menggunakan motor versi lama, Desmosedici GP24, yang memberinya 2 gelar juara dunia berturut-turut. Langkah ini tentu mengejutkan, mengingat GP25 dirancang untuk menjadi pengembangan terbaik dari pendahulunya. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan hal berbeda. Hingga seri ke-7 musim ini, Bagnaia tercecer dari perebutan gelar. Ia tertinggal 51 poin dari Marc Marquez yang kini memuncaki klasemen. Bahkan, posisinya masih di bawah adik Marquez, Alex Marquez, yang masih mengandalkan motor GP23, 2 generasi lebih lama dari GP25. Ini menjadi pukulan psikologis bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir tampil sebagai simbol dominasi Ducati. Dalam balapan terakhir di MotoGP Prancis, ia gagal finish setelah 2 kali terjatuh. Performa buruk tersebut menambah daftar panjang masalah yang belum terselesaikan dari motor barunya. Salah satu isu utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah rasa tidak nyaman pada bagian depan motor, khususnya dalam hal grip dan kestabilan saat memasuki tikungan. Saya tidak punya feeling yang sama seperti musim lalu, ujar Bagnaia kepada media setelah balapan di Le Mans. Melihat tren negatif yang terus berlanjut, beberapa sumber internal Ducati menyebutkan bahwa Bagnaia secara pribadi telah menyampaikan permintaan untuk mencoba kembali Desmosedici GP24 dalam sesi pengujian mendatang. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Meski lebih tua, GP24 terbukti konsisten dan dapat diandalkan, terutama untuk karakter balap Bagnaia yang mengandalkan presisi saat masuk dan keluar tikungan. Keputusan ini tentu bukan hal sepele. Dalam konteks pengembangan tim pabrikan, kembali ke motor lama adalah langkah yang bisa menimbulkan polemik. Namun, dengan tekanan performa yang semakin berat, semua opsi tampaknya akan dipertimbangkan demi menyelamatkan peluang Bagnaia dalam mempertahankan gelarnya. Dalam podcast Crash MotoGP, jurnalis senior Peter McLaren menyoroti bahwa salah satu faktor kunci penurunan performa Bagnaia adalah hilangnya 2 mitra penting dalam pengembangan motor, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Keduanya sebelumnya memainkan peran vital dalam menyampaikan feedback teknis yang beragam kepada tim insinyur Ducati. Marc adalah Marc. Dia bisa menjinakkan motor apapun, seperti halnya Casey Stoner dulu, ujar McLaren. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan Marquez bukan tolok ukur objektif untuk menilai kualitas GP25. Motor baru ini memang menghadirkan berbagai komponen baru, terutama pada aerodinamika dan sistem suspensi depan. Namun, alih-alih membuat motor lebih baik secara universal, perubahan itu justru menyulitkan Bagnaia dalam menemukan harmoni dengan tunggangannya. Tim Ducati kini berada dalam kondisi krisis teknis. Para insinyur bekerja keras di balik layar untuk menemukan solusi terbaik, mulai dari pengujian aerodinamika hingga penyesuaian suspensi depan. Beberapa perubahan telah dilakukan secara bertahap, tetapi hasilnya belum memuaskan.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ducati berencana melakukan sesi uji coba tambahan di luar kalender resmi MotoGP. Fokus utama adalah menemukan settingan motor yang mampu mengembalikan rasa percaya diri Bagnaia, sekaligus mengembalikan performa khasnya yang presisi dan konsisten. Langkah ini juga akan membuka peluang bagi Bagnaia untuk mencoba kembali GP24 dan membandingkan langsung dengan GP25, guna menentukan apakah masalahnya benar-benar terletak pada evolusi teknis motor atau sekadar adaptasi personal. Situasi ini semakin pelik bagi Ducati karena Marquez, yang datang sebagai anak baru di tim pabrikan, justru menunjukkan performa cemerlang. Meski sama-sama menggunakan GP25, Marquez tampak lebih cepat dalam beradaptasi. Hal ini membuka pertanyaan besar, apakah GP25 memang motor untuk Marquez, bukan Bagnaia? Balapan adalah soal kombinasi antara manusia dan mesin. Jika salah satu tidak cocok, maka hasilnya bisa buruk, kata mantan pembalap dan analis MotoGP, Jorge Lorenzo. Bagnaia sedang tidak cocok dengan motornya sekarang. Pertanyaan besar kini menggantung di udara, akankah Ducati mengizinkan Bagnaia kembali ke GP24? Jika iya, itu akan menjadi preseden penting di MotoGP modern. Namun, jika Ducati bersikeras mempertahankan GP25 sebagai standar, Bagnaia harus segera menemukan solusi internal, baik melalui adaptasi gaya balap maupun penyesuaian teknis yang lebih personal. Dengan musim yang masih panjang dan persaingan semakin ketat, waktu tidak lagi menjadi sekutu bagi Bagnaia. Ia harus segera bangkit, atau mimpi untuk mempertahankan gelar bisa sirna lebih cepat dari yang dibayangkan. Fabio Di Giannantonio tegaskan tak ada keistimewaan untuk Marc Marquez dari Ducati. Dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 menjadi buah bibir di kalangan pecinta balap motor dunia. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk pertama kalinya, Marquez langsung mencuri perhatian dengan performa gemilang di atas Desmosedici GP25. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan spekulasi. Benarkah Ducati memberikan perlakuan khusus pada pembalap berjuluk Baby Alien itu? Fabio Di Giannantonio, pembalap dari VR46 Racing Team, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, dan tidak ada satupun yang mendapat perlakuan istimewa. 6 seri awal MotoGP 2025 menyajikan cerita dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda itu seakan menemukan kembali sentuhan magisnya setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera dalam beberapa musim terakhir. Mengendarai motor pabrikan Ducati, Marquez sukses merebut 4 podium utama, termasuk 3 kemenangan dalam balapan penuh. Tidak hanya itu, Marquez juga menyapu bersih kemenangan dalam sesi sprint race sejauh ini. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan membuat banyak pihak mulai percaya bahwa ia adalah kandidat kuat untuk merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Performa impresif tersebut bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim terakhir, 2022 dan 2023. Padahal, Bagnaia sudah lebih lama mengendarai Desmosedici dan dianggap sebagai sosok penting dalam pengembangan motor tersebut. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia justru terlihat kesulitan untuk menjaga konsistensinya. Meskipun telah meraih 4 podium dalam balapan utama dan 1 kemenangan, serta 4 podium dalam sprint race, performanya dinilai belum maksimal. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa Ducati memberi motor dengan spesifikasi khusus untuk Marquez. Bahkan, ada yang menduga bahwa motor Marquez mengalami perubahan besar dibandingkan dengan Desmosedici milik pembalap lain, termasuk Bagnaia sendiri. Lebih lanjut, penampilan Bagnaia semakin menjadi sorotan karena ia bahkan kerap kesulitan saat bersaing dengan Alex Marquez, adik Marc, yang membela Gresini Racing. Alex menggunakan motor versi musim lalu, namun tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia. Melihat maraknya spekulasi yang berkembang, Fabio Di Giannantonio angkat bicara. Pembalap asal Italia yang kini memperkuat VR46 Racing Team, tim satelit Ducati milik Valentino Rossi, menegaskan bahwa semua pembalap Ducati mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, ujar Di Giannantonio dalam wawancara yang dikutip dari Motosan.
Ia juga menyebut bahwa motor Desmosedici GP25 merupakan hasil pengembangan jangka panjang yang dilakukan oleh tim Ducati bersama pembalap-pembalap sebelumnya, termasuk Bagnaia. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada, imbuh Di Giannantonio. Lebih jauh lagi, Di Giannantonio menegaskan bahwa kesuksesan Marc Marquez bukan berasal dari motor spesial, melainkan dari bakat dan kerja keras sang pembalap. Dengan raihan 8 gelar juara dunia di semua kelas, Marquez sudah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa. Marquez baru saja menjadi pembalap resmi tim pabrikan, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motornya akan mengalami revolusi, lanjutnya. Menurut Di Giannantonio, terlalu dini untuk mengatakan bahwa Ducati membangun motor yang khusus menyesuaikan gaya balap Marquez. Ia menilai dominasi Marquez saat ini merupakan bukti dari kemampuannya sebagai pembalap top. Dan tiba-tiba kami semua harus membalap seperti gaya balapnya. Tidak masuk akal, ujarnya. Marquez bekerja dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta yang luar biasa. Pernyataan Di Giannantonio juga menyiratkan bahwa performa Desmosedici yang buas saat ini merupakan buah dari kerja kolektif selama bertahun-tahun. Bukan hanya Marc Marquez yang membuat motor tersebut tampil kompetitif, tetapi kontribusi para pembalap lain, termasuk Bagnaia, sangat besar. Bagi Ducati, memiliki 2 pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia adalah anugerah. Namun tentu saja, situasi ini bisa menjadi tantangan internal jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi jika spekulasi mengenai perlakuan tidak adil terus bergulir di media dan kalangan penggemar. Dominasi Marquez memang mencolok, namun mengaitkannya dengan motor spesial tanpa bukti hanya akan menciptakan keretakan yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Di Giannantonio, Ducati memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh pembalapnya. Kemenangan Marquez merupakan hasil kerja keras dan bakat luar biasa yang ia miliki. Kini, tekanan justru berada di pundak Bagnaia. Ia harus mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi andalan Ducati di tengah persaingan yang makin ketat, bahkan dari rekan setimnya sendiri. MotoGP 2025 masih panjang, dan segalanya bisa berubah seiring berjalannya musim. Namun satu hal yang pasti, di lintasan, hanya bakat, kerja keras, dan strategi yang akan menentukan siapa yang berdiri di podium tertinggi.